Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas R6N Pendidikan Ekonomi, yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sheila Falanza, Ratu Widya Rahayu, Dela Nopitasari, dan Fitri Winarsi. Kami akan mempresentasikan mengenai Business Model Canvas atau BMC dari rencana bisnis yang telah kami buat. Berikut profil perusahaan kami, yaitu nama perusahaannya Heyo Frozen, jenis usahanya frozen food. Kami bergerak di bidang usaha kuliner. Selanjutnya, visi-misi dari perusahaan kami. Visinya itu menjadi perusahaan makanan berkualitas tinggi dan menjadi perusahaan terpercaya di bidang distribusi frozen food. Misinya yang pertama, memperoleh keuntungan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan guna menjaga kepercayaan kami. Yang kedua, berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta berdedikasi jujur dan loyal. Yang ketiga, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk seiring berkembangnya zaman berdasarkan standar pangan Indonesia dan hukum Islam. Yang terakhir, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan warga sekitar dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha di lingkungan masyarakat sekitarnya. Lalu ada tujuan dari berdirinya usaha kita ini ada 2. Yang pertama itu menciptakan suatu produk yang mempunyai nilai gizi tinggi dan juga inovatif. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan makanan itu di pasar. Selanjutnya, di usaha kami karena di bidang kuliner dan juga frozen food, kami memiliki produk yang ini nuggets, sosis, kebab, lumpia, sate, pisau, dan sikuat. Yang dimana proses pembuatannya kita buat di hari yang sama, yaitu homemade dan juga dengan bahan-bahan yang fresh. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai Business Model Canvas atau BMC dari perusahaan kami. Yang pertama ada key partners, yaitu pihak-pihak atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kami sebagai penyokong yang membantu perusahaan kami untuk lebih berkembang lagi. Yang pertama ada supplier bahan baku, yaitu pihak-pihak yang memasok bahan baku kepada perusahaan kami, bahan bakunya pun segar dan berkualitas. Yang kedua ada agensi pemasaran dan iklan. Agensi ini akan berperan penting dalam pemasaran produk kami serta mengiklankan produk kami supaya dikenal oleh khalayak yang lebih luas. Kemudian ada investor, yaitu penyuntik dana yang nantinya akan membantu perusahaan kami agar lebih berkembang lagi. Yang kedua ada key activities, yaitu aktivitas rutin yang dilakukan oleh perusahaan kami dalam menjalankan usaha operasionalnya. Yang pertama ada menjual produk frozen food dan melayani pesanan baik offline maupun online. Jadi perusahaan kami ini melayani pemesanan offline di tempat atau online lewat aplikasi pemasaran bisa. Kemudian mengadakan event promosi. Nah, ini akan diadakan lewat media sosial atau bisa pula diadakan lewat event offline juga. Kemudian ada pencatatan penjualan. Kemudian selanjutnya ada mengelola manajemen dan keuangan. Kemudian selanjutnya ada key research, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kami yang akan membantu perusahaan kami untuk lebih berkembang lagi. Yang pertama ada pegawai. Pegawai ini termasuk sumber daya manusia di mana dia adalah peran utama dalam penggerak perusahaan kami. Yang kedua ada mesin peralatan, yaitu sebagai alat produksi. Kemudian ada bangunan toko, yaitu adalah bangunan tempat kami produksi dan tempat kami mengelola usaha. Kemudian ada modal,
yaitu yang membangun atau uang setoran untuk membangun usaha kami. Kemudian ada barang dagangan, itu merupakan output yang akan menghasilkan penghasilan atau income untuk perusahaan kami. Lalu yang keempat ada value proposition, yaitu di mana suatu nilai di posisi perusahaan untuk customer. Yang pertama itu ada produk kaya gizi dan tinggi protein. Jadi kita membuat produk dengan gizi yang tinggi dan juga yang berprotein. Lalu yang kedua ada produk yang kita buat itu yaitu produk yang aman dan juga terpercaya. Lalu yang ketiga, produk yang kita buat itu memakai bahan segar dan juga berkualitas. Yang kelima yaitu customer relationship, yaitu meliputi ada promosi aplikasi pemasaran. Promosi ini dilakukan di aplikasi ShopeeFood, Marketplace, dan juga Tokopedia. Lalu ada jasa ekspedisi dan juga payment dengan menggunakan Gojek, dan juga untuk pembayaran atau paymentnya menggunakan GoPay. Yang ketiga ada giveaway media sosial dengan menggunakan Instagram dan juga Facebook. Jadi di sini konsumen ataupun pelanggan dapat mengikuti giveaway di media sosial mereka dengan cara mengupload video memasak dengan membeli produk dari perusahaan kita, sehingga nanti akan diundi untuk pemenangnya. Yang terakhir yaitu dengan memberikan diskon bagi member tetap kita. Selanjutnya itu ada contoh menu atau pameran yang merupakan cara bagaimana kami dalam mengirimkan atau mendapatkan barang bahan baku dan bahan produksi kami ke konsumen. Nah, seperti melewat sosial media, itu aplikasi pemasarannya ada tadi seperti yang disebutkan, ada Tokopedia, terus ada Instagram dan Facebook. Dalam pemasaran offline kami menggunakan media banner, sampai dan Facebook. Kita dalam pengiriman barangnya kami menggunakan ekspedisi, yaitu Gojek. Selanjutnya ada consumer segment, yaitu target dari pemasaran produk kami itu rumah tangga, anak kos, dan pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang clothing segment. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure atau struktur biaya ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu biaya upah dan gaji karyawan, biaya produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama ada modal. Nah, modal ini perusahaan kami peroleh dari kami sendiri dan dari para investor. Yang kedua ada penjualan frozen food secara langsung. Penjualan frozen food secara langsung ini kami membuka toko agar dapat menjual produk kami secara langsung kepada konsumen. Yang ketiga ada penjualan frozen food melalui aplikasi online atau yang sering disebut dengan marketplace. Nah, para konsumen dapat membeli produk kami melalui aplikasi online seperti Tokopedia dan juga ShopeeFood. Yang terakhir ada menjual frozen food kepada retailer. Nah, retailer ini merupakan para pedagang eceran yang dapat menjual kembali produk kami secara efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sedikit tentang perusahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.